Selamat malam pemirsa dan apa kabar? Kita ketemu lagi dalam episode One on One kali ini cukup spesial. Masih ada hawa-hawa arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023 tentunya. Dan mungkin pemirsa atau sebagian dari pemirsa saat ini masih ada ya yang berada di kampung halaman masing-masing ketika atau pasca menjalankan melakukan perjalanan arus mudik dan juga kembali dalam Lebaran tahun ini. Masih bercengkrama juga dengan bersama keluarga masing-masing dan nonton program One on One spesial terkait dengan arus mudik dan juga Lebaran 2023 kali ini. Nah, masih bersama saya pemirsa Fani Imaniar, dan sebelumnya sendiri dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi juga mengatakan kalau mengambil riset dari lembaga survei ada 123 juta masyarakat Indonesia yang melaksanakan perjalanan mudik di tahun ini. Jumlah yang cukup masif masyarakat yang melaksanakan mudik ini sangat signifikan, terutama kalau kita mengkomparasi dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika kita masih mengalami pembatasan dalam PPKM. Nah, berhati-hati dalam melakukan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini juga tentunya menjadi sebuah kunci kesuksesan tersendiri. Kementerian Perhubungan juga mengapresiasi pemirsa untuk para pemudik yang juga telah kooperatif dalam menjalankan perjalanannya masing-masing. Dan penanganan arus mudik dan juga kembali tahun 2023 ini dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan berhasil. Nah, kita akan bahas lebih dalam, lebih detail malam hari ini bersama dengan Jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Tapi berikut kita akan lihat terlebih dahulu informasi seputar arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023. Puncak arus balik akan terbagi menjadi dua periode, yakni periode pertama pada tanggal 24 sampai 25 April dan periode kedua pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Untuk ruas tol Kali Kangkung hingga Cikampek Utama akan diberikan diskon untuk pemudik. Sementara itu ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi terpantau mengalami kemacetan di tol kendaraan saat arus balik Lebaran. Arus balik gelombang pertama juga terlihat padat merayap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk mengatasi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten, petugas menyiapkan 32 unit kapal yang beroperasi setiap 1 jam sekali. Ya, seru sekali ya kalau melihat napak tilas terkait dengan perjalanan arus mudik dan juga kembali Lebaran, karena setiap tahunnya pasti akan selalu meninggalkan sebuah cerita. Nah pemirsa, dalam mengantisipasi arus balik Lebaran ini, pemerintah juga tentunya sudah menyiapkan strategi seperti ketika menyiapkan strategi jelang arus mudik, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga penerapan rekayasa lalu lintas yang mungkin sebagian dari kita semuanya sudah melihat atau juga ikut serta di dalamnya. Dan kita akan mengetahui detail tersebut lebih dalam malam hari ini. Tadi sudah saya teasing sebelum paket bersama kita hadir di studio One on One malam hari ini. Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Biasanya kita atau saya ganggu lewat live ya jelang kemarin arus mudik dan juga arus kembali Lebaran. Kali ini saya bisa bertemu dengan Ibu langsung. Ya, alhamdulillah ya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Terus semangat. Terus semangat. Kayaknya agendanya kan sangat padat. Ini bukan bisa dibilang cukup padat ya, sudah padat sekali. Iya, luar biasa sih. Tadi juga karena lihat angka-angka mudik tahun ini kan juga melonjak sangat signifikan ya dibanding tahun lalu. Akhirnya ya kita tentu persiapan dan upaya-upayanya juga harus lebih gitu. Dan semua pihak saya rasa terlibat bahu-membahu ya untuk bisa merealisasikan mudik dan arus balik yang lancar dan aman. Sebelum saya masuk terkait dengan pelaksanaannya Ibu dan juga evaluasi dari kementerian sendiri, kalau boleh tahu Ibu, persiapan dalam menghadapi arus mudik dan juga Lebaran tahun ini tuh sudah sejak kapan sih kalau boleh tahu? Jadi begini ya, uniknya di 2023 ini kita punya satu peak season ya istilahnya, itu kan juga di Natal Tahun Baru. Oh iya. Natal Tahun Baru itu sudah ada pergerakan juga meskipun mungkin angkanya tidak sebesar ketika mudik Lebaran. Jadi sebenarnya kita melaksanakan Natal Tahun Baru itu juga sebagai simulasi ya. Persiapan menuju ke Lebaran yang tidak jauh dari Desember kan. Benar. Maret kita sudah melakukan puasa dan kemudian April kita sudah Lebaran. Jadi selisih waktu yang cuma 3 bulan itu juga kita lakukan sebagai persiapan.
Jadi memang tahun ini unik, tetapi juga menjadi blessing karena kita siap-siapnya udah jauh hari. Jadi saya ingat banget Februari itu kami sudah mulai konsolidasi bersama Polri, Kementerian PUPR, kemudian juga dengan pemerintah daerah kita udah duduk bareng ya. Kemudian juga menyusun kira-kira strateginya macam apa sambil mengevaluasi pelaksanaan tahun lalu seperti apa supaya bisa menjadi pembelajaran. Jadi 2 bulan 3 bulan Mbak Fani. Dan ya, insya Allah, alhamdulillahnya kalau melihat saya sebagai salah satu pemudik Bu Adita, kemarin ke Jogja Ibu gitu, dan jadi saya turut serta begitu kan dalam pelaksanaan arus mudik dan juga kembali. Alhamdulillah gitu. Kalau membandingkan dengan ketika pengalaman saya liputan dan memantau bagaimana lalu lintas terjadi begitu, sangat ada perbedaan yang sangat signifikan gitu, sangat signifikan dan sangat baik. Perubahannya juga cukup terasa lebih baik begitu untuk para pemudik, lebih aman dan juga nyaman tentunya gitu. Kalau bicara begitu ya mengenai detail, kemudian juga hasil pantauan dari kementerian sendiri, tentu saja ini berkaitan dengan evaluasi. Sejauh ini seperti apa Bu dari teman-teman yang ada turut serta memantau? Ya, kami melakukan evaluasi ini kan setiap hari ya. Di Kementerian Perhubungan kita ada posko, kita namakan Command Center, itu terintegrasi dengan hampir semua simpul transportasi di Indonesia. Juga dengan operator jalan tol, khususnya yang di Jawa dan juga tentunya di luar Jawa. Jadi tiap hari kami pantau situasi dan kondisi lapangan seperti apa, di samping juga tentu ada petugas di lapangan ya. Nah dari pantauan itu dan kemudian kita sudah melalui arus mudiknya, sekarang kita dalam tahap arus balik, kami melihat bahwa sekali lagi tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu ya. Dan ini kita buktikan juga dari testimoni masyarakat. Kami nggak berani klaim sendiri ya bahwa ini berhasil gitu ya. Tetapi kita juga dengarkan masukan masyarakat. Ada pasti yang masih merasa tidak puas ya. Yang merasa kok masih lama juga di jalan gitu ya. Atau masih ada antrian ketika nyebrang gitu. Tetapi kalau kita bicara secara umum, kami melihat ini jauh lebih sedikit komplain atau keluhan yang kita terima dari tahun lalu. Padahal jumlah pemudiknya lebih masif tahun ini ya Bu? Ya, prediksi angkanya memang jauh lebih tinggi ya. Dan kita terus pantau juga realisasinya. Meskipun untuk pantauan ini kami harus sampaikan kami terbatas titik-titik yang bisa dipantau. Karena pergerakan kan seluruh Indonesia ya. Nah, tapi setidaknya dari growth atau dari pertumbuhan itu memang sesuai estimasi. Ada 30-40% pergerakan masyarakat ini. Dan itu memang terpusatnya di Jawa. Jadi sekali lagi kalau bicara soal evaluasinya, ya kami bersyukur sekali ya. Masyarakat merasa lebih puas, kemudian angka kecelakaan turun drastis sekali. 101 kalau koreksi saya kalau saya salah. Turun 33% dari tahun lalu ya. Angkanya memang sekitar 100 sekian, dan itu turun 33%. Jadi kami melihat bahwa masyarakat puas ya, meskipun pasti ada keluhan ya, yang itu kami sangat dengarkan. Kemudian tingkat kecelakaan itu KPI utama itu kan keselamatan ya, itu juga turun drastis. Jadi kami sangat bersyukur tahun ini. Meskipun ini belum selesai ya, kita masih punya beberapa hari ke depan ya untuk melihat keseluruhan arus mudik dan baliknya ini selesai. Tapi kalau boleh tahu Bu, bicara mengenai kecelakaan, dari data Kemenhub sendiri penyebab utamanya apa saja Bu? Nah ini memang penyebab utama ini ada beberapa. Tetapi hampir kebanyakan ini adalah human factor. Faktor kelelahan. Ngantuk. Betul. Capek. Ngantuk, capek, memaksakan diri gitu ya, karena ingin cepat sampai. Apalagi kalau yang perjalanan mudik. Mudik ini kan udah udah pengen banget nyampe gitu ya. Dan memang juga mungkin capek, jadi sudahlah segera aja gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau untuk kendaraan umum rata-rata juga sama. Pengemudi terlalu lelah, ngantuk, memaksakan diri, tidak ada pengganti. Nah yang ketiga ini adalah faktor kepada mesinnya. Jadi kendaraannya kalau kita lihat bis pariwisata khususnya itu kebanyakan ya kita temui di lapangan, ternyata mereka belum melalui uji kelayak operasian. Jadi kalaupun sudah, itu sudah kadaluarsa. Nah ini sebenarnya tugas bersama ya, tidak hanya Kemenhub tapi juga pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan. Ya tentu kami ini harus evaluasi betul ya. Dan operator atau pelaku usaha transportasi juga harus proaktif gitu. Karena mereka juga punya tanggung jawab ya, membawa penumpang yang selalu selamat sampai ke tujuan. Ini masih menjadi PR kami, meskipun angkanya turun, tapi masih ada kan ya. Jadi ini yang kami tekankan juga ke masyarakat, perjalanan jauh itu pasti melelahkan. Jadi jangan memaksakan diri, beristirahat, dan untuk pelaku usaha transportasi juga
harus selalu melakukan pengecekan. Terutama. Kami mau menekankan ada istilah KIR ya, uji kelaikan itu harus selalu diperbaharui. Secara rutin. Ya, secara rutin. Kalau dari Kemenhub sendiri mungkin juga dengan stakeholder terkait begitu, kalau ada pengusaha yang bandel gitu, Mbak Lelo gitu, tidak melaksanakan uji KIR ini gitu, terutama jelang arus balik dan juga kembali yang memang harusnya krusial. Apakah akan ada teguran atau sanksi begitu, Bu? Tentu ya, tentu akan ada. Karena ini sudah diatur juga bahwa pelaku usaha transportasi itu punya kewajiban. Yang paling utama sebenarnya ketika kita bicara transportasi ini kan keselamatan. Yang kedua keamanan, yang ketiga layanan. Jadi harus selamat dulu yang paling utama ya. Aman dari segala gangguan-gangguan. Dan yang terakhir ini harus nyaman kaitan dengan services gitu. Nah yang pertama ini nggak boleh ditawar gitu ya. Kita punya standarnya. Jadi kalau standar ini yang sudah diregulasi lewat peraturan menteri itu tidak ditepati bahkan dilanggar, pasti ada sanksi. Kami sudah memberlakukan beberapa sanksi kepada operator, tidak hanya operator bis ya, ada udara juga, ada juga yang lain. Jadi ya ini satu upaya sih untuk betul-betul serius menegakkan faktor keselamatan ini. Bicara mengenai jenis transportasi yang digunakan, Bu Adita, nanti saya juga akan gali begitu terkait dengan transportasi lainnya gitu kan. Berarti kan kita bicara mengenai kendaraan pribadi, kemudian juga bis, nanti ada kereta, pesawat dan juga kapal laut begitu ya, Bu. Tapi saya mau ini lagi, Bu, penasaran terkait dengan mekanisme atau skema yang dilaksanakan oleh kementerian sendiri gitu, yang membuat tahun ini berbeda dibandingkan tahun lalu. Apa, Bu, baruannya? Yang pertama, memang kalau kita melakukan kajian berbasis data, ya tidak hanya yang terkait dengan masalah empiris atau pengalaman-pengalaman, tapi juga basisnya data, itu akan jauh lebih teliti ya, lebih detail. Ini yang kita dapati tahun ini, operator jalan tol, termasuk khususnya Jasa Marga, itu sudah mengembangkan sistem aplikasi yang kemudian bisa membaca data harian dan kemudian mencoba merumuskan yang namanya volume to capacity ratio atau visi rasio. Jadi volume ini adalah banyaknya kendaraan yang berjalan di atas jalan tol, sementara capacity ini ya kapasitas jalan tol. Ini setiap hari secara sistem akan kelihatan bahwa katakanlah nih jam sekarang ini ya, kira-kira visi rasio jalan tol di Cipularang seperti apa. Itu bisa kita ketahui, Mbak. Visi rasio itu kalau lebih dari 1, itu berarti jalan tidak bergerak sama sekali. Overloaded ya. Yang paling ideal adalah visi rasio itu 0,6. Kecepatan masih bisa 50-60 km per jam. Ya. Nah ini harus jadi KPI kita. Bahwa mudik pun meskipun padat harus bisa jalan at least 40-50 km per jam. Itu adalah target. Bagaimana cara membuat ini bisa terwujud? Gak mungkin mengandalkan natural aja ya. Volume kendaraan jutaan dan kita tidak melakukan apa-apa, biarin aja lah lewat, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tentu Mbak Fani rasain juga kan waktu mudik kemarin. Makanya perlu dilakukan rekayasa gitu ya. Jalan ini kita upayakan ada rekayasa-rekayasa yang kita sebut ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap. Itu dalam upaya agar antara kapasitas dengan volume ini tidak mengakibatkan lalu lintas berhenti. Overload tadi ya? Overload tadi. Lebih dari 0,06. 0,6, 0,7. 0,7 sudah alert, Mbak. Kita begitu, ini visi rasio 0,7 kan terhitung, mobil itu kan bisa dihitung by system tadi ya. Itu langsung pihak operator bersama kepolisian RI lewat Korlantas. Karena memang mereka yang diberi tugas di lapangan untuk langsung menganalisis, oh ini nih saatnya dilakukan one way gitu. Oh ini saatnya kita bisa kendorkan gitu. Jadi ini yang kita lihat betul-betul pembelajaran dari tahun lalu ya, dan kita jadwalkan sehingga masyarakat juga sudah bersiap. Meskipun dalam kondisinya bisa saja situasional ya, tiba-tiba wah ini di luar jadwal udah harus jalan ya, itu bisa terjadi. Jadi tahun ini kita basisnya data, kita konsolidasi dan sosialisasi penting. Sosialisasi. Ya walaupun sebenarnya kalau untuk pengguna kendaraan juga walaupun sudah disosialisasikan juga akan mengambil sebuah keputusan sendiri begitu. Tapi tetap saja pantauan dan juga pengawasan dari teman-teman yang di lapangan gitu akan bisa memperlancar ini. Terlihat sih Bu kemarin dari dari saya sebagai pemudik begitu ya gitu. Jadi turun langsung juga ikut
melihat seperti apa mudik di tahun ini begitu. Nah Bu, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kemacetan lagi Bu, mungkin kalau melihat apa ya namanya di jalan tol terutama karena kendaraan pribadi juga banyak gitu. Kalau kemarin saya lihat lagi-lagi dari pantauan begitu, ada beberapa titik-titik kemacetan misalnya seperti rest area yang juga tentu saja prone gitu, rentan untuk membludak gitu ya yang datang. Terus kemudian apa ya namanya gerbang tol seperti itu dan beberapa hal-hal lainnya. Ini juga akan ada semacam evaluasi sendiri nggak Bu? Mungkin menambah rest areanya atau menambah gerbang tol memperbesar atau seperti apa? Sudah pasti itu juga bagian dari evaluasi ya. Karena kalau kita pantau penyebab dari terjadinya kemacetan memang tidak semata volume kendaraan ya, tetapi juga bagaimana rest area itu kita manage dengan lebih baik gitu. Ya, dan yang juga penting adalah bagaimana perilaku masyarakat bisa kita dorong terus untuk lebih toleransi. Iya. Karena di bahu jalan Bu kemarin banyak sih itu curhat. Dan ini menggunakan rest area ini melebihi dari himbauan yang sudah kita tetapkan. 30 menit itu sudah maksimal. Nah, tetapi kita masih melihat banyak masyarakat yang ya maunya ya, itu keinginan pribadi dia ya istirahat lama gitu ya, makan lama gitu. Sementara sebenarnya saudara-saudaranya yang lain ya pengemudi yang lain pemudik juga udah mau masuk gitu. Ya ini memang kita tidak bisa memaksa karena ini sifatnya himbauan. Tetapi kembali lagi evaluasinya memang rest area ini masih menjadi favorit ya. Dan ada rest area favorit sehingga ada pelaku mudik ini yang memilih maunya di situ gitu. Begitu dipersilahkan ke yang lain mereka nggak mau gitu ya. Sementara kita di saat mudik ini kan kondisi nggak normal ya. Iya sih. Jadi kita juga nggak mungkin memilih-milih gitu. Dan prioritaskan istirahat dan ke kamar kecil serta ibadah. Makan dan BBM ini sebenarnya bisa dipersiapkan dari awal kan. Betul. Nggak perlu beli di rest area itu ya. Kalaupun beli take away sajalah gitu ya. Nah ini kami melihat masih ada ya pemudik-pemudik yang tidak memenuhi hal itu ya. Masih santai-santai gitu. Sementara di depan pintunya rest areanya macet gitu kan. Atau bahkan ada yang karena udah pengen berhenti ya sudah melipir pinggir jalan di bahu jalan. Ya itu juga kan sekali lagi kalau tidak bertoleransi ya kita maunya memaksakan keinginan kita sendiri ya. Jadi ini yang kami jadikan evaluasi ya, tentu kami juga berupaya ya agar rest area ini nanti ke depan bisa kita tambah. Sebenarnya Kementerian PUPR sebagai yang regulator jalan tol itu sudah mempersiapkan. Cuma mungkin tahun ini belum sempurna rest areanya ya, masih berupa emergency rest area. Kemudian juga beberapa gerbang-gerbang tol. Ini kemarin juga sebenarnya bisa saja kita kemudian maksimalkan gerbang, jemput bola, jadi tidak harus menunggu antrian, yang mungkin juga sudah dilakukan, tapi mungkin perlu peningkatan juga. Ada Bu kemarin beberapa petugas gitu teman-teman yang datang jemput bola, jadi itu meminimalisir antrian begitu di jalan tol. Tapi lagi-lagi akan lebih mudah begitu ya Bu ya, kalau misalnya partisipasi ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek utama begitu ya. Mungkin teman-teman yang masih melaksanakan perjalanan kembali juga bisa membiasakan ya untuk toleransi begitu ya Bu ya di jalan ya Bu. Ingat kalau masih banyak orang-orang atau banyak kok teman-teman dari kita semuanya yang juga sama-sama melaksanakan perjalanan mudik dan juga kembali lebaran. Karena lebaran 2024 kayaknya akan semakin masif lagi ya Bu, kalau melihat kesuksesan tahun ini. Betul sekali. Nah, selanjutnya sih Bu, saya juga penasaran terkait dengan, karena setiap lebaran kan biasanya paling banyak menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya Bu, untuk bepergian. Gimana atau bagaimana strategi dari Kementerian Perhubungan sendiri gitu untuk menyebarkan tanda kutip begitu minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi lain selain kendaraan pribadi tersebut, supaya mungkin puncak arus mudik ini tidak hanya terpusat di jalan tol saja, tapi mungkin dijawab lebih detail lagi ya Bu di segmen berikut. Pemirsa, program One on One masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Pemirsa masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar juga di studio One on One malam hari ini juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adita Irawati. Ibu, kayaknya kalau bisa bicara mengenai mudik dan juga kembali itu tidak akan ada habisnya ya gitu. Moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat juga bebas gitu macam-macam. Tapi kalau melihat tahun ini kayaknya masih banyak yang memfavoritkan kendaraan pribadi sebagai transportasi utama mereka untuk mudik. Kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri Bu, mungkin adakah imbauan atau seperti apa strategi untuk bisa lebih memasyarakatkan minat warga begitu untuk menggunakan moda transportasi lain Bu? Iya. Dalam survei yang kami lakukan ini, memang yang namanya kendaraan roda 4 dan roda 2 itu ada di peringkat pertama dan kedua. Jadi memang minatnya luar biasa besar ya. Nah dari situ kami kemudian bertanya lagi, kenapa kok milih itu? Ternyata jawabannya karena mereka ingin sampai di tujuan itu masih bisa melakukan perjalanan. Entah itu mau wisata atau silaturahim ke rumah tetangga dan sebagainya atau ke rumah saudara gitu. Jadi merasa ada fleksibilitas dalam bermobilitas karena menggunakan kendaraannya sendiri gitu ya. Nah tetapi kan kami juga tentu punya pekerjaan rumah ya. Tidak hanya di masa mudik, sebenarnya pekerjaan rumah dari Kementerian Perhubungan adalah mentransformasi masyarakat menggunakan transportasi umum gitu ya. Merubah perilakunya. Tidak hanya di perkotaan tetapi juga ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Apalagi di masa mudik yang pasti jumlahnya sangat masif. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tadi ya, yang pertama tentu harus meminta operator sendiri juga menyediakan transportasi itu yang aman dan nyaman. Iya. Ya kan? Masyarakat akan bersedia melakukan itu jika yang pasti aman dan nyaman. Ya. Di samping itu juga terintegrasi. Ini juga masih pekerjaan rumah Mbak Fani, harus kami akui ya. Ketika sampai di simpul transportasi katakanlah di bandara atau di stasiun atau di pelabuhan, ini harus terintegrasi dengan moda transportasi lain kan. Betul. Contoh misalnya di Jogja International Airport ya, YIA. Kita harus ke kota Jogja, sekarang sudah ada nih kereta bandara, ya kan. Itu yang dimaksud integrasi. Nah di beberapa kota-kota ini integrasi itu memang belum sempurna ya. Jadi ini juga menjadi pekerjaan rumah. Maka tidak heran masyarakat daripada saya repot sampai sana nanti nyari kendaraan taksi mahal ya. Nggak ada transportasi umum yang lain yang masif. Jadi mereka lebih memilih ya udah saya naik kendaraan pribadi. Jadi menurut saya memang harus berjalan beriring ya. Antara pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan transportasi umum. Yang paling penting tadi adalah aman dan nyaman. Terintegrasi dengan moda yang lain. Dan masyarakat sendiri juga sudah mulai mencoba merubah perilaku itu. Ya sedikit demi sedikit lah. Coba di perkotaan dulu ya. Katakanlah di Jabodetabek ini ya. Kalau mau ke Bogor atau mau ke Tangerang gitu. Coba ayo gunakan transportasi massal ya. Itu mungkin prosesnya harus begitu ya. Nah kalau kita bicara mudik ya ini memang sekali lagi kalau kita bicara Jawa pasti akan lebih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Karena jalan juga sudah tersambung ya. Betul kan? Bisa sampai ke ujung yaitu rumahnya sendiri gitu ya. Lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat. Dia bisa milih waktunya sendiri. Mau berhenti ya berhenti, mau ini berhenti gitu. Nah di luar Jawa ya, yang memang secara geografisnya mereka terpisah pulau, terpisah lautan, memang akhirnya transportasi umum itu jadi pilihan ya. Jadi ini memang kembali lagi adalah pilihan masyarakat. Yang paling penting bagi kami benahi infrastrukturnya, kita benahi pelayanannya, dan sambil sedikit demi sedikit juga melakukan edukasi untuk beralih ke transformasi publik. Ini proses, nggak mungkin kita langsung ya tiba-tiba bisa dapat, ini proses gitu. Kami pemerintah maupun juga masyarakat harus bisa jalan bareng dalam hal ini. Sama-sama sosialisasi dan juga imbauan ya Bu ya. Termasuk juga mungkin ke pihak-pihak penyedia transportasi tersebut ya Bu. Betul, yang tadi saya sebut ya, ke masyarakat juga pasti juga mikir ya. Naik ini malah saya jadi kesusahan. AC-nya mati misalnya, nggak nyaman, banyak copet. Nah, ini kayak gitu. Atau kalau maskapai Bu suka cancel begitu. Nah, kemarin sempat ada teman yang curhat juga Bu di Instastory-nya kalau misalnya mengatakan tiba-tiba tiketnya di cancel tanpa ada pemberitahuan seperti itu, tapi ya dia harus inisiatif lebih lanjut begitu. Ya ini juga jadi salah satu concern dari Kementerian Perhubungan sendiri kan. Sangat, dan itu memang diatur ya.
soal keterlambatan tuh ada parameter on time performance dan itu ada ininya angka standarnya. Jadi kalau kurang dari itu ya tentu ada hal-hal yang harus menjadi konsekuensi bagi maskapai. Berarti teman-teman warga yang kalau misalnya mendapat sebuah kondisi yang tidak ideal seperti itu ketika melaksanakan perjalanan, tidak hanya arus mudik dan juga lebaran, tapi juga perjalanan lainnya gitu menggunakan moda transportasi umum seperti pesawat, kemudian juga kereta dan juga kapal laut, bisa langsung memberikan informasi tersebut ke Kementerian Perhubungan ya Bu? Sangat bisa, dan bahkan ini sekarang kan dengan adanya media sosial itu sebenarnya masyarakat bisa sangat terbuka menyampaikan keluhan ya, dan kami sangat memperhatikan itu sih. Tadi misalnya ada temannya Mbak Fani yang komplain di medsos, itu jadi concern kami sekali ya. Dan pasti akan langsung diklarifikasi kepada operator yang bersangkutan gitu. Supaya sama-sama semuanya aman dan juga nyaman ya Bu ya. Nah Bu Adita, balik lagi ke arus mudik dan juga lebaran tahun 2023 ini ya Bu. Ketika kita melihat tentu saja ini menjadi sebuah, maksudnya untuk pelaksanaannya tahun ini tentu saja mengambil pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Kalau misalnya membandingkan atau komparasi Bu, pengalaman seperti apa atau tahun berapa begitu yang menjadi sebuah cetak biru, blueprint, mekanisme untuk Kementerian Perhubungan menyempurnakan mekanisme dari pelaksanaan arus mudik dan juga lebaran tahun ini? Ya. Kalau kita flashback ya, kita kilas balik, memang ada sebuah momentum di mana kami semua memang harus segera melakukan perbaikan. Kalau masih ingat di 2016 ada yang kita sebut Brebes Exit. Brexit ya. Itu ketika Trans Jawa sudah mulai dibuka sebagian dan masyarakat euforia kan. Euforia sekali ingin merasakan mudik lewat jalan tol. Dan semua berbondong-bondong menggunakan. Memang salah satu evaluasi kami adalah pada saat itu koordinasi dan kolaborasinya itu sangat kurang ya. Semua instansi itu punya targetnya sendiri-sendiri, mau melakukannya juga sendiri-sendiri. Nah itu satu hal yang menjadi turning point lah di dunia transportasi, khususnya ketika ada masa-masa puncak seperti mudik. Tentu tidak boleh lagi itu terjadi ya, karena ini semua kerja bersama gitu. Bukan hanya tugasnya Kemenhub nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau nggak dibantu pihak kepolisian ya. Kemenhub nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu Kementerian PUPR, apalagi pelaku perjalanan darat paling banyak. Jadi kuncinya koordinasi, kolaborasi sejak awal. Makanya tadi saya bilang sudah sejak 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah duduk bareng, kita rumuskan apa yang harus kita lakukan tahun ini gitu. Itu turning point ya. Di samping tentunya adalah perbaikan infrastruktur. Jadi kalau dilihat sejak 2015 ya kita lihat perbaikan infrastruktur tidak hanya di Jawa dan di luar Jawa itu kan jadi nomor 1 ya, jadi target utama. Karena memang harus diakui infrastruktur itu merubah budaya ya. Budaya kita kemudian ngantri, budaya kita memberikan kesempatan kepada orang lain, budaya kita untuk on time. Itu sebenarnya kan dimulai dari ketika kita menggunakan transportasi umum ya. Jadi kita melihat bahwa infrastruktur menjadi penting karena ini bisa memberi efek kepada sektor lain. Perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, kebudayaan itu sebenarnya mulai juga dari adanya infrastruktur yang baik. Jadi kita nggak hanya bicara mudik tapi juga bicara Indonesia lebih dalam jangka panjang ya. Dan kami yang menghandle sektor transportasi ini sangat menyadari hal itu. Jadi yang namanya mudik yang menjadi ikon keberhasilan transportasi tiap tahun itu memang harus menjadi benchmark gitu. Apalagi ketika kita melakukannya untuk mudik, membangun infrastruktur untuk persiapan mudik itu akan berlaku untuk sepanjang tahun. Karena memang puncaknya di hari itu kan. Jadi hari lain ya sudah tinggal menikmati aja infrastruktur yang sudah tersedia dengan kapasitas yang pasti akan lebih lega gitu. Bener juga ya Bu ya. Tapi itu kayaknya hanya ada di Indonesia ya, ketika perjalanan arus mudik dan juga balik lebaran itu menjadi sebuah benchmark tersendiri begitu, terutama bagi Kementerian Perhubungan. Nah kalau dari perspektif Ibu Adita sendiri gitu melihat lagi-lagi gitu, kementerian sudah berjalan atau berdiri lebih lama begitu dengan ketika kita melihat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perjalanan arus mudik dan juga balik lebaran.
Apa makna bagi Kementerian Perhubungan sendiri, Bu, melihat banyak sekali begitu berkembangnya begitu kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perjalanan ini yang sekali setahun, tapi dampaknya sangat masif dan menurut Ibu tadi kata Ibu berkembang berdampak begitu banyak begitu panjang begitu efeknya kepada sektor-sektor lain. Ya, yang penting kalau bagi kami masyarakat itu punya pilihan, ya. Jadi yang pertama, membangun infrastruktur ini memang tadi ya tujuannya kan adalah menjadi enabler ya, membuat sektor lain juga jadi berkembang. Ketika infrastruktur sudah in place, sudah established, harapannya sektor yang lain juga akan mengikuti ya, akan berkembang juga. Itu yang selalu kami pegang yang pertama, dan itu juga yang menjadi arahan Pak Presiden kepada Pak Menhub, dan Pak Menhub selalu menurunkan kepada jajarannya ya, selalu diingat gitu bahwa kita tuh enabler gitu, yang membuat sektor lain bisa berkembang. Nah, yang kedua, secara rutin, reguler memang seperti itu. Ada masa-masa di mana kita harus bisa memberikan lebih, ya, nggak bisa biasa-biasa aja. Ya itu seperti sekarang ini, mudik, itu harus bisa memberikan lebih. Nah, lebih ini nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk periode atau waktu-waktu yang lain. Di saat memang itu bukan sesuatu yang abnormal. Saya bicara mudik ini abnormal sebenarnya. Karena orang berjalan itu bisa sampai jutaan dan ini kan luar biasa gitu ya. Cuma di Indonesia aja ya, Bu ya? Mungkin ada ya, seperti di China setahu saya ada ya ketika pilgrimage gitu Chinese ya, Bu, ya? New Year ya, mereka pulang kampung juga, itu juga sama gitu. Tapi mungkin agak beda di kita karena negara kita kepulauan ya dan tersebar kemana-mana. Jadi mungkin ini juga akan menjadi lebih menarik lah kalau kita mau tinjau. Jadi buat kami ini memang apa ya istilahnya, mungkin kalau ada orang bilang lebarannya orang Indonesia ya sama, kita lebaran kita ya di mudik ini, lebarannya sektor transportasi ya. Karena di situ kita diuji. Kita diuji sejauh mana yang sudah kita lakukan itu betul-betul bisa memberi efek atau dampak kepada masyarakat. Membangun itu satu hal ya Mbak Fani, bikin pelabuhan, bikin stasiun itu satu hal. It's just an output ya kalau saya bilang. Itu yang disebut oleh Pak Presiden harus delivered. Delivered itu ketika yang kita bangun bisa berdampak. Membuat tadi perjalanan mudik lebih lancar, membuat nanti di bandara tidak ada antrian, membuat penerbangan lebih selamat. Di laut tingkat keselamatannya meningkat. Itu kan efek dari kita membangun infrastruktur. Jadi buat kami ketika itu sudah delivered, masyarakat merasakan manfaat dan bahkan seperti hari ini testimoni semua, aduh kita seneng deh, semua lancar. Itu yang sebenarnya membuat kami menjadi lebih semangat lagi ya untuk terus membangun dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain arus mudik dan juga balik lebaran jadi salah satu KPI-nya Kementerian Perhubungan sendiri ya Bu ya? Sangat. Itu udah jadi satu hal yang ya buat kami begitu KPI itu tercapai untuk mudik, insya Allah yang lain juga aman. Gitu benar, ya. Benar. Walaupun sebenarnya kalau bicara mengenai kementerian atau kinerja kementerian sendiri kayaknya orang-orang pada mudik tiap tahunnya, tapi kementerian enggak ya Bu ya, tidak ya, justru malah kerja ya Bu ya. Ya bagaimana, Bu? sudah ada tugasnya masing-masing ya. Ya buat kami sih yang penting masyarakat semuanya melaksanakan mudik dengan lancar, aman, tahun ini punya kesan yang baik. Buat kami itu sudah luar biasa. Kalau mau mudik atau libur bisa di hari yang lain. Nah untuk persiapan tahun depan sendiri Bu, kayak insya Allah kayaknya lebaran tahun depan mungkin jatuh sekitar ya mendekati jelang ya kontestasi pemilu 2024 ya. Iya. Gimana ini Bu? Rame. Ya kita tentu akan fokus tetap kepada tugas dan fungsi kita ya, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tentu seperti juga tahun ini semua harus berbasis data. Kita evaluasi berbasis data, kemudian kita juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Stakeholders kita ajak dari awal gitu ya. Tidak bisa dipungkiri mungkin tahun depan, tahun politik mungkin tantangannya mungkin lebih berat ya. Dalam arti apalagi kalau kita bicara sosialisasi, komunikasi, mungkin tantangannya menjadi lebih berat. Tetapi buat kami yang penting fokus saja. Fokus kepada layanan kepada masyarakat. Jadi ya, dan ini memang perlu kerjasama semua pihak sih. Kami di Kemenhub ini sekali lagi tidak hanya dalam kondisi mudik, dalam seharian pun kita nggak mungkin jalan sendiri. Kita perlu juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain, dengan pemerintah daerah, dan yang paling penting sebenarnya ya tadi masyarakat. Mereka udah bukan objek, mereka itu subjek gitu ya. Jadi
ya mari kita sebagai sama-sama subjek, ayo kita barengan lah ya, gitu. Pemerintah membangun, nah itu pemerintah membangun, pemerintah melayani, ya masyarakat, ayo kita sama-sama lah bagaimana kita semua juga bisa menumbuhkan sense of belonging ya terhadap berbagai infrastruktur transportasi. Karena itu tadi, itu kan ya untuk kepentingan masyarakat juga ya. Membuat mereka punya mobilitas yang lancar, bekerja dengan lancar ya, aktivitas sehari-hari juga berjalan dengan baik. Jadi nggak hanya arus mudik dan juga lebaran, tapi di keseharian semuanya bisa bepergian dengan aman dan nyaman seperti Betul Ibu sekali. ya. Mungkin terakhir Bu, imbauan mungkin terutama untuk yang kembali ke ibu kota ya. Gimana ini Bu? Ya, ini kita masih ada beberapa hari lagi ya. Jadi memang himbauannya adalah tetap persiapkan diri sebaik-baiknya ya. Pantau terus informasi, karena kita dari informasi yang real time, yang betul-betul ada di lapangan, kita jadi tahu situasinya seperti apa sih. Sehingga kita punya juga Lewat aplikasi gitu Bu? ada aplikasi, ada media massa, termasuk lewat MNC juga ya, termasuk juga media-media massa yang lain atau media sosial resmi. Itu selalu akan ada updates ya, sehingga masyarakat yang masih belum balik itu bisa bersiap gitu. Jangan sampai ketinggalan informasi aja, karena begitu ketinggalan informasi, Anda mungkin tidak mendapatkan update terbaru ya. Dan tiba-tiba ada di satu tempat yang dikira one way berlaku, ternyata udah selesai. Misalnya gitu ya, contoh realnya kan konyol jadinya. Jadi mari kita terus aktif mencari informasi, memperbaharui informasi juga. Dan yang paling penting siapkan kendaraan maupun kita sendiri ya. Kebugaran dari nanti pengemudinya, bersiap juga menghadapi situasi terburuk terkait kemacetan. Jadi kendaraan ya harus betul-betul disiapkan untuk situasi itu. Apalagi sekarang cuaca panas ya. Dan kalau dalam situasi macet, mobil ini akan menjadi lebih cepat overheat kan. Nanti mogok di jalan, jadi terganggu perjalanannya. Jadi siapkan mobil, kendaraan beserta pengemudinya juga harus lebih sehat, lebih bugar. Dan yang tadi kami wanti-wanti, persiapkan untuk kondisi terburuk. Artinya perbekalan, BBM, kondisi mobil, itu semua harus baik. Ini khusus untuk yang menggunakan kendaraan pribadi ya. Sementara kalau transportasi umum menurut saya, karena sudah pegang tiket, sudah tahu jadwalnya, jangan mendadak di simpul transportasi. Itu harus jauh-jauh jam dari jamnya ya, supaya menghindari antrian atau bahkan akhirnya Anda ketinggalan dari jadwal yang sudah ditetapkan tadi. Baik. Itu sih, dan tetap hati-hati di jalan dan ikuti arahan dari petugas. Baik. Itu kuncinya. Baik Ibu, berarti abis ini setelah semuanya selesai seperti itu, giliran Ibu Adita mungkin yang akan mudik ya Bu ya? Karena semoga bisa ya. Ya nyusul sedikit ya, minta izin sama keluarga di rumah ya Bu ya. Iya. Karena apa ya namanya, Ramadan sampai Lebaran ini saya melihat sekali kok Ibu Adita dan juga jajaran Kementerian Perhubungan sendiri yang lebih banyak gitu ya warawiri melayani tidak hanya informasi untuk kami awak media, tetapi juga untuk teman-teman dan tentu saja warga yang membutuhkan informasi tersebut untuk bisa tetap aman dan juga nyaman dalam melakukan perjalanan Ibu ya. Semoga nanti perjalanan Ibu juga aman dan nyaman seperti kami-kami semuanya yang sudah melaksanakan perjalanan. Terima kasih Mbak. Juga kembali Lebaran. Ya. Sehat selalu Ibu ya. Sama-sama, jangan bosan-bosan diteror tanda kutip oleh kami awak media terkait dengan informasi. Dengan senang hati. Terima kasih. Siap Ibu. Dan demikian pemirsa, informasi yang tentu saja sangat detail terkait dengan bagaimana arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023 ini yang ternyata tidak hanya menjadi sebuah KPI sendiri bagi Kementerian Perhubungan begitu, tapi juga tentunya menjadi sebuah benchmark bagi warga negara Indonesia, karena tentu saja arus mudik dan juga Lebaran atau pelaksanaan Lebaran tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya di Indonesia ini tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan, tetapi juga somehow menjadi sebuah gaya hidup bagi warga negara Indonesia. Dan demikian program One on One berakhir pemirsa. Saya Fani Mania, terima kasih. Sampai jumpa.